agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat ke-46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang ada di dalam dada. Basirah qalbu kita inilah yang buta. Maka membukanya zikir zahar dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang perlu untuk membuka, menggedor batin kalbu kita yang tertutup, yang selama ini tidur, yang selama ini masih jadi telur aja, belum menetas dia. Nah, Bapak Ibu ada yang di sini riadoh berzikir gitu 40 hari 40 malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada sudah yang melaksanakan itu sudah? Kan belum ada. Sepanjang umur seumur hidup belum ada yang mau melakukan itu. Belum mau atau memang belum ada yang membimbing, kan begitu. Kita harus lakukan itu. Banyak-banyaklah berzikir. 40 hari 40 malam kita jaga. Ya sambil bekerja. Berzikir itu nggak perlu meninggalkan pekerjaan, nggak perlu meninggalkan apa-apa. Semuanya dikerjakan sambil jalan. Tapi kita bertekad untuk menjaga panca indera kita, menjaga kalbu kita dari pikiran-pikiran, desiran-desiran kotor. Dijaga semua panca indera kita. Maka insya Allah di situ nanti akan lahir mata batin yang lebih tajam, kalbu yang lebih hidup. Wasababul umnil qalbi dulmatul hujubi wal ghaflatil wan nisyan bisababil bu'dil ahdi min rabbih. Penyebab kebutaan kalbu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar ini, adalah karena adanya tabir gelap, al-hujub al-zulmaniyah, lalai dan lupa karena jauhnya diri dari menepati janji Allah pada saat di alam arwah. Jadi tatkala kita di alam arwah dulu, Allah sudah tanya kepada kita ini semua. Kita tanya apa? Ditanya apa? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita menjawab, engkau ya Allah, aku menyaksikan. Ketika ditanya siapakah Tuhanmu, di alam ruh dulu. Di alam ruh ini dulu Allah menggambarkan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kita menjawab qalu bala syahidna. Ingat tatkala Allah bertanya kepada Bani Adam, kepada anak cucu keturunan Adam sebelum dia masuk ke dalam jasad dia, alastu bi rabbi, siapa Tuhanmu? Kita menjawab, engkau ya Allah. Qalu bala syahidna, aku menyaksikan. Maka hari ini orang yang baru mau masuk Islam disuruh bersahadat. Apa syahadat isinya? Syahadat tain isinya, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi kan belum menyaksikan itu. Ucapan sudah, penyaksiannya belum. Maka berproses di situ. Kita juga sudah bersahadat, tapi penyaksian kita kepada Allah masih membutuhkan proses. Maka kalau sudah datang kita ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah ini, maka kita perlu membuka itu. Artinya kalau sudah kita masuk ke dalam rumah Allah, kita sudah muhadarah, sudah hadir, sudah alhamdulillah.
Panggilan Allah kita hadiri, kita sudah hadir. Tapi kehadiran kita di rumah Allah ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membuka tabir yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Persis seperti membuka tirai ini yang ibu-ibu buka tadi. Tadinya tertutup, dibukalah. Jadi kalau sudah muhadharah, maka kita coba untuk mukasafah, membuka hijab. Tadi imam membacakan surah Al-A'la tadi, itu salah satu hijab yang harus dibuka oleh kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Berzikir di masjid Allah, supaya terbuka hijab, supaya ibadah kita menjadi naik tingkatnya, agar kita makrifah. Aduh, makrifah itu ilmu tinggi, bukan, enggak ilmu. Bapak Ibu hadir di sini itu sudah makrifah kepada Allah. Minimal makrifah apa? Kita tahu siapa yang kita ibadahi. Siapa yang kita ibadahi? Siapa? Hah? Allah. Itu udah makrifat, Pak. Jangan dianggap itu tidak makrifat. Makrifat itu. Cuman baru makrifat namanya saja kita Allah. Tapi sudah makrifat. Sebab di luar sana banyak yang tidak mengenal Allah, di luar sana banyak yang tidak beribadah kepada Allah. Kita harus mensyukuri nikmat itu. Begitu kita datang ke masjid, melakukan sholat subuh berjamaah, dikuatkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, untuk bermakrifah kepada Allah. Minimal makrifah. Penyebab kebutaan kolbu adalah karena adanya tabir gelap, al-hujub az-zulmaniyah. Tapi dengan muhadharah ini, tabir gelap itu kita buka tirai supaya tidak gelap. Kan sesungguhnya cahaya matahari itu menyinari semua tempat tanpa terkecuali. Tapi orang-orang yang tidak mau membuka tirainya itu tidak akan dapat cahaya itu. Orang yang tak mau mata batinnya dibuka, maka tidak akan dapat cahaya itu. Mereka yang tidak mengikhtiarkan basirohnya untuk terbuka, maka tidak akan mendapat. Kita harus membiarkan kolbu kita dibuka atau terbuka. Dengan ikhtiar kita boleh, dengan doa agar supaya Allah membuka kolbu kita baik. Dua-duanya kita kerjakan lebih bagus. Penyebabnya ternyata adalah ghaflah, lalai. Penyebabnya karena jauh diri kita dari menepati janji kepada Allah saat di alam arwah. Maka diperbaharui syahadat. Kata baginda Nabi, jaddidu imanakum bi kasrati la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu. Perbaharui iman dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini ringkasan la ilaha illallah. Syahadat. Untuk memperbaiki keimanan. Nah, ada lagi wasababul ghaflah al-jahlu min haqiqatil amril ilahi. Nah, adapun sebabnya lalai, ada lagi sebabnya lalai, adalah karena kebodohan seseorang terhadap masalah hakikat ilahiyah. Jadi kalau kita tidak meyakini, tidak percaya, itu bid'ah, itu zikir itu. Ada apalagi udah ngomong begitu, sudah tertutup hakikat ilahiyah terhadap apa yang ada dalam kolbu. Mereka yang menganggap remeh zikir-zikir ini, dianggap ini bukan pekerjaan yang dilakukan oleh baginda Nabi, itu nggak ada contohnya. Oh, itu sudah tertutup langsung pada hakikat ilahi. Itulah yang menyebabkan dia ghaflah, lalai. Maka dalam kitab yang lain dikatakan, meskipun orang itu membaca 100.000 kitab sekalipun, maka dia bukan orang yang arif. Mereka yang tidak berzikir pada Allah,
maka tertutup hakikat ilahiyah terhadap dirinya. Disebabkan karena apa? Karena tadi goblah dia akan tetap lupa lalai kepada Allah. Ini perkara yang penting, mengingat Allah ini perkara yang penting, tapi tak nampak, tak terlihat. Gak dicontohkan oleh Nabi katanya. Kata siapa gak dicontohkan oleh Nabi? Ingatan kepada Allah itu adalah bersifat personal. Tak bisa nampak dalam perilaku itu, kecuali kalau kita mau menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW saat beribadah kepada Allah. Baginda Nabi tatkala melakukan sholat itu bisa surat Al-Baqarah dia baca, maka para sahabat yang mengikuti ternyata nggak selesai, langsung surah Al-Imran disambung, nggak selesai juga sambung ke An. Perilaku yang seperti ini yang dilakukan oleh Nabi dicontoh nggak sama kita? Kan yang berat-berat kita hindari, kita nggak mau yang ringan.